akan menghadirkan 3 topik terhangat dalam sepekan. Mulai dari drama tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang masih belum usai, ada juga topik pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK yang memblokir sejumlah rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan atau lebih, hingga nestapa warga Gaza yang harus berjuang demi sesuap makanan di tengah serangan militer Israel. Kita ke topik pertama, saudara. Bola liar kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus bergulir. Polemik tudingan ijazah palsu kini bergeser ke arah politik usai Jokowi bilang ada agenda politik dan tokoh besar di balik kasus ijazah. Namun tak jelas tokoh yang didasar Jokowi, lalu siapa sosok tersebut? Kalau kata Jokowi, ada orang besar di balik tudingan ijazah palsu miliknya. Hal ini disampaikan Jokowi menyusul pernyataan Ketua Organisasi Relawan Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, terkait adanya tokoh di balik Roy Suryo CS. Jokowi tak menyebut nama dalam dugaannya, namun ia hanya bilang semua sudah tahu. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Mendukung pernyataan Jokowi soal ada orang besar yang membackup Roy Suryo CS, relawan Jokowi yang juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menilai isu ijazah palsu Jokowi erat kaitannya dengan dukung-mendukung di Pilpres 2024. Sylvester meyakini ada adu domba politik di balik tudingan ijazah palsu Jokowi. Mantan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran itu juga bilang Roy Suryo CS digerakkan oleh tokoh-tokoh besar yang ingin mengacaukan pemerintahan Prabowo Gibran. Orang-orang itu menurutnya adalah mantan petinggi Indonesia. Ini kan sebenarnya adu domba politik ya, yang mana kita tahu bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini kan udah selesai, ya kan, sudah nggak ada kepentingan beliau akan menjadi presiden lagi. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya... Salah satu pelapor tudingan ijazah palsu Roy Suryo CS yakni Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan bahkan memberikan kode-kode terkait tokoh yang diduga berada di balik laporan-laporan soal ijazah palsu Jokowi. Saat diwawancara, Ade Darmawan mengungkapkan kode. Tokoh itu ada kaitannya dengan warna baju yang dikenakannya saat itu. Lalu siapa sebenarnya yang dimaksud? Udah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Oh, siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Gara-gara kode baju biru, partai yang lekat dengan nuansa biru seperti Partai Demokrat pun langsung jadi sorotan. Tapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terang-terangan membantahnya. AHY menyebut tuduhan Partai Demokrat sebagai dalang di balik polemik ijazah Jokowi adalah fitnah besar. Disebut-sebut di belakang ijazah palsu Jokowi, apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya aja Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut di belakang. Joko Widodo menyatakan tidak pernah menyebut nama tokoh ataupun partai politik terkait isu ijazah palsu. Terutama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang santer disebut dalam berbagai dugaan. Jokowi juga membantah jika Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait dalam masalah ini. SBY menurut Jokowi adalah tokoh bangsa dan tokoh besar di Indonesia. Ya, saya nggak pernah berbicara masalah warna.
Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa takut, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jadi tidak ada sangkut paut dengan partai lain ya? Tidak ada sangkut dengan partai politik. Kita beralih ke topik selanjutnya, Saudara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sejumlah rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan atau lebih. Kebijakan ini lantas membuat sebagian besar masyarakat resah. Media sosial pun dibanjiri keluhan dari masyarakat yang tiba-tiba tak bisa bertransaksi gara-gara rekeningnya diblokir. Seperti cerita yang dibagikan seorang ibu rumah tangga di media sosial TikTok, Saudara. Ibu rumah tangga ini menumpahkan keluh kesahnya lantaran rekening tabungan 2 anaknya tiba-tiba kena blokir. Ia bercerita pada awal bulan Juli lalu saat akan menggunakan uang tabungan anaknya untuk kebutuhan belajar, ia mencoba tarik tunai, tapi transaksi tak berhasil. Rupanya saat ia bertanya pada temannya yang bekerja di bank tempat ia menabung, ia mendapat informasi bahwa tabungan 2 anaknya telah diblokir PPATK. Buat tabungan anakku, 2 rekening itu tuh semuanya kena blokir sama PPATK. Gak nyangka banget, ya Allah, ternyata aku juga kena. Nah, awal mulanya tuh aku mau ambil uang anakku, karena kan memang anakku itu kan aku bukakan rekening. Aku punya anak 2, dan dua-duanya itu aku buatkan rekening tabungan anak. Nah, setelah aku mau ambil uang yang ada di rekening anakku, lah kok nggak bisa? Udah aku coba berkali-kali itu nggak bisa. Tapi tiap aku cek saldonya, dan itu saldonya tuh masih muncul, dan aku tahu memang saldonya segitu, dan setelah dicek ternyata itu diblokir sama PPATK. Seorang pedagang bakso bernama Gofar juga jadi korban pemblokiran PPATK. Ia bercerita saat ingin mengirim uang kepada kerabat, transaksinya selalu gagal. Belakangan ia baru tahu ternyata rekeningnya telah kena blokir. Gofar mengaku rekeningnya memang sudah 3 bulan tidak digunakan. Mungkin lah bang, gitu. Kok nggak bisa transaksi gitu. Padahal uang bisa masuk gitu. Setidaknya jangan kayak gitu bang, gitu. Harus ada pemberitahuan dulu melalui SMS, melalui apa gitu. Pengacara Hotman Paris turut merespons keriuhan pemblokiran rekening oleh PPATK. Hotman bilang ia menerima banyak aduan dari masyarakat. Hotman Paris lantas mempertanyakan dasar hukum PPATK memblokir rekening warga yang sudah tidak dipakai selama 3 bulan lebih. Menurutnya kebijakan tersebut melanggar hak asasi sebab negara tak berhak membekukan rekening warga yang tak terkait tindak pidana. Saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak asasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah memblokir sebanyak 31 juta rekening pasif yang dianggap menganggur di atas 5 tahun. Data rekening pasif diperoleh berdasarkan laporan pihak perbankan. PPATK menilai sejumlah rekening nganggur tersebut rentan disalahgunakan untuk tempat pencucian uang dari hasil tindak pidana. PPATK mengklaim penghentian sementara transaksi di rekening yang pasif sesuai dengan aturan undang-undang. Banyaknya masyarakat yang speak up karena rekeningnya diblokir membuat PPATK akhirnya kembali membuka 28 juta rekening yang sempat diblokir. PPATK memastikan proses pengaktifan sejumlah rekening yang sempat terblokir akan terus dilakukan. Asalkan masyarakat mengisi formulir khusus dari laman PPATK. Tujuannya agar memastikan rekening-rekening tersebut memang benar ada pemiliknya.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut akan meninjau ulang soal aturan rekening perbankan secara menyeluruh termasuk rekening pasif. OJK bilang hal itu untuk memberi kepastian kepada nasabah dan bank agar tidak ada yang dirugikan dan juga sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK dalam kewenangannya berdasarkan undang-undang akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, gitu kan? Dan untuk tetap melaksanakan tugasnya menjaga stabilitas sistem keuangan atau sistem perbankan. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah upaya kita untuk melakukan revisit kira-kira begitu terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan rekening, ini seluruhnya rekeningnya, termasuk. Kita ke topik selanjutnya.